Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko. Karena tidak ada yang bertanya, maka lebih baik saya yang bertanya. Ya, dong? Saya yang bertanya kepada Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tanya jawab. Tadi ada memberi, bertanya, kemudian saya memberi juga bertanya ya. Kita kumpul di sini ini sebenarnya apa yang kita inginkan? Ya, apa yang kita inginkan untuk kumpul sini? Pasti informasi ya. Informasi mengenai apa? Mengenai koperasi. Koperasi itu pasti kita langsung berpikir kira-kira apa yang bisa diberikan koperasi kepada kita. Betul kan? Apa yang bisa diberikan? Sebenarnya rata-rata atau di mana saja ketika kita kumpul tuh yang kita pingin itu adalah apa yang bisa diberikan gitu. Ya, di mana-mana begitu. Kalau ada orang datang, ada tamu datang, apalagi dari pemerintah daerah, ya, dari LSM atau dari mana datang, itu selalu yang di pikiran kita itu bantuan apa yang mau diberikan. Ya, apa yang bisa diberikan gitu. Nah, ini jadi pertanyaan. Memang benar sekali pertanyaan itu karena memang koperasi ini datang untuk membantu saudara-saudara kita semua di sini, petani maupun masyarakat umum, ya, untuk bagaimana kita coba melihat permasalahan kita, ya, yang selama ini ada. Jadi CPM atau Koperasi Cahaya Puncak Mandiri ini ada karena kebutuhan dari masyarakat sebenarnya. Kebutuhan apa? Ya, sebagai petani kita coba lihat sebagai petani itu kebutuhan kita apa? Ayo, ada yang merasa diri petani? Ada yang? Oke. Kalau kita merasa diri kita petani, pasti kita punya kebutuhan, Pak. Yang selama ini mungkin sulit kita dapat. Iya toh? Sulit kita dapat. Apa misalnya? Coba ada yang tahu? Coba angkat tangan, kasih tahu coba apa? Alat produksi kopi. Alat produksi. Ya, apalagi? Racun rumput. Hah? Racun rumput. Apalagi? Permodalan ya. Jadi ada alat produksi, racun, obat-obatan ya, kemudian permodalan. Kenapa susah dapat? Kenapa susah dapat? Susah dapat itu yang pertama mungkin mau belinya uangnya di mana misalnya. Atau mungkin ada hal lain misalnya yang kemarin dengan Pak Asep, DUM. Selama ini kan kopi kita kan seringkali menjadi rusak. Panen kita menjadi rusak kan? Kenapa? Kebun kita jauh di atas gunung. Gunung itu subur ya, hasilnya banyak. Tapi untuk sampai di sini tidak sebesar hasil yang ada di sana. Begitu sampai sini itu tuh banyak yang rusak, banyak yang terbuang. Akhirnya dijual dengan harga murah, makan tidak laku. Padahal kita sudah kerja banting tulang setengah mati di sana untuk memperbesar produksi kita. Kenyataannya bahwa yang sampai di sini hanya sedikit, karena banyak rusak misalnya, atau harganya jatuh. Persoalannya apa? Kita nggak bisa bikin dom di sana. Pertama. Persoalan kedua, jalan atau akses ke sana itu susah. Ya toh, untuk ngangkut-ngangkut dari gunung ke sini kan susah. Ini saya ngomong kalau bilang salah ya. Karena saya bukan ahli kopi di sini. Yang tahu ini Bapak Ibu. Ini saya hanya dengar cerita saja. Kalau misalnya salah, bilang salah ya. Oke. Jadi yang pertama kesulitan kita tidak bisa bangun dom. Kita tidak punya akses jalan yang cukup, angkutan, transportasi. Harusnya kan kita bawa dari kebun bawa ke sini. Tapi kan tidak punya angkutan. Ya toh? Sulit. Ya. Nah, semua itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan dana. Dengan uang, dengan modal. Atau mungkin bapak-bapak yang terutama yang sudah senior-senior punya anak yang mau melanjutkan kuliah. Uang dari mana? Selama ini mungkin karena ya tidak cukup pandai mengatur keuangan, akhirnya ya anak-anak tidak bisa kuliah karena uang tidak ada, biaya tidak ada. Kan bisa ada juga seperti itu ya. Atau bahkan anaknya semangat mau kuliah, orang tuanya terpaksa menjual kebun untuk membiayai anaknya. Atau anaknya mau menikah, orang tua terpaksa jual kebun karena anaknya mau menikah. Artinya kebunnya hilang kan? Sumber mata pencariannya hilang kan? Betul tidak? Nah, itu jadi masalah di sini. Rata-rata benar atau tidak? Benar. Oke, kita sepakat dulu. Kalau benar saya lanjut, kalau tidak saya mundur gitu ya. Nah, semua yang saya sampaikan tadi, yang kita angguk-angguk, kita setuju itu, sumbernya adalah modal. Kan tidak ada uang. Modal tidak ada. Betul tidak? Iya toh, mau kawinin anak, modal tidak ada, jual kebun.
Mau sekolahin anak, modal tidak cukup, jual kebun. Kalau tidak jual kebun, hutang kan? Iya tuh. Ini kita jujur saja, ini persoalan yang ada. Kita sudah kerja setengah mati di gunung, dengan hati gembira karena tahu bahwa gunung itu tanahnya subur, panennya pasti banyak, semangatnya tinggi. Dan benar, hasilnya di gunung banyak. Tapi begitu panen, hancur semua panen kita. Tidak ada dum, tidak ada angkutan. Kenapa? Tidak bisa bikin dum, tidak bisa beli angkutan. Ya toh? Karena apa? Modal tidak ada. Betul toh? Oke, kita sepakat dulu ini. Nah, sekarang CPM ini berpikir ya bagaimana supaya masalah-masalah saudara-saudara kita ini, teman-teman kita ini bisa diatasi. Caranya bagaimana? Ini beliau ini rupanya seorang dermawan juga, mencoba membantu melalui duit sendiri lewat koperasi. Tapi mana mampu dia membantu petani sekian banyak. Banyak sekali yang dia keluarkan uang secara pribadi, tetapi tidak mampu untuk membantu seluruh petani. Bukan seluruh petani, tidak mampu membantu untuk banyak petani. Hanya beberapa saja yang terbantu. Kenapa? Karena dia sendiri punya kemampuan terbatas. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi problem yang tadi saya sampaikan? Apakah masing-masing mencoba mengatasi sendiri? Kan tidak bisa tadi. Ya toh? Apakah kita tunggu pemerintah membantu? Siapa yang mau tunggu pemerintah membantu membangun jalan ke gunung? Ada yang pernah membayangkan bahwa pemerintah akan membangun jalan ke gunung? Ada, Pak. Tapi nggak dibangun-bangun. Ya. Kemudian ada nggak yang menunggu pemerintah kasih mobil untuk angkutan kita ke gunung? Atau pengusaha, atau orang kaya, atau dermawan, atau tokoh agama, atau tokoh adat yang kasih mobil untuk ngangkut kita? Ada yang menunggu, berharap bahwa ada dermawan atau orang kaya kasih kita duit untuk bangun dum di sana? Ada nggak? Kita tidak perlu membayangkan bahwa itu akan terjadi. Semuanya itu harus kembali kepada kita. Bahwa kita harus berusaha dari diri sendiri. Tidak ada yang bisa menolong selain diri kita sendiri. Ya, kan? Tapi kalau saya sendiri tidak akan kuat, Pak. Saya sendiri ini sudah terbukti. Ya, beliau sendiri tidak akan kuat. Walaupun uang yang dikeluarkan hampir 200 juta, tapi tidak mampu membantu. Oleh karena itu kita bangun satu koperasi. Koperasi ini sebenarnya sebuah perusahaan di mana supaya kita ajak semua orang masuk di situ, membangun satu kekuatan ekonomi. Ya, kalau satu orang misalnya tadi kita ambil simpanan pokok 5 juta. Kemarin malah kita sepakati 10 juta. Bukan 5 juta, 10 juta. Tapi karena kita hitung-hitung, oh jangan-jangan teman-teman tidak mampu. Dan benar sebenarnya kalau saya bilang 10 juta itu Bapak juga, mohon maaf, mungkin saya bilang Bapak mau simpan 10 juta simpanan pokok, pasti Bapak berpikir, banyak itu uang. Iya kan? Iya kan? Banyak uang. Tapi sebenarnya tidak banyak. Tidak banyak kalau kita mau mulai pelan-pelan. Nah, syarat simpanan pokok tadi yaitu 5 juta misalnya. Ya, kita butuh banyak modal kan sebenarnya. Mau bangun dum, mau sekolahin anak, mau kawinin anak ya, dan seterusnya. Modal yang kita perlukan banyak. Berarti kalau uang yang kita perlukan banyak, berarti harus ada aset atau ada kekayaan yang besar dari koperasi untuk bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan anggota. Iya kan? Berarti koperasinya harus besar. Harus punya aset yang besar untuk bisa melayani. Bapak kalau satu kali investasi, paling tidak butuh 50 sampai 100 juta. Betul tidak? Misalnya mau bangun satu kebun baru dengan dum, dengan peralatan lain, paling tidak 50, 30, 50 juta itu perlu. Iya kan? Betul kan? Buka kebun baru dan sebagainya. Kan? Artinya kita ngomong berdasarkan realita. Kalau apabila saya salah ngomong, tolong langsung bukan begitu, ya, supaya nanti jangan keterusan, ya. Oke, kita butuh modal cukup besar. Makanya kemarin saya bilang, bagaimana kalau 10 juta simpanan pokok? Kenapa kalau 10 juta? 10 juta itu kalau anggota petani ini yang ada di tadi 8 desa ya, 8 desa ini bergabung, ya, masing-masing 20, satu desa 20 orang aja, kali 8 berarti 160 anggota. Tidak usah banyak-banyak, cukup satu desa 20 orang. 160 anggota. Kalau kali 10 juta, Pak, 1,6 M terkumpul. Iya toh?
Benar tidak? Nah, Satu desa cukup 20 orang. Kali 8 desa, 1,6 miliar. Iya toh? Itu kan modalnya besar. Itu baru kita bicara buka kebun, Pak. Yang nilainya mungkin 25-30 juta. Benar kan? Benar tidak nih? benar. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa mendapatkan 10 juta atau tadi 5 juta? Sedangkan kita punya kemampuan terbatas. Betul tidak? Betul. Betul kan? Nah, caranya mudah. Ya. Bapak punya uang berapa? Ibu punya uang berapa? 500 sanggup? 200 ribu? 200 ribu sanggup? Oke, saya sanggup 200 ribu atau 500 ribu. Datang di koperasi. Ya. Datang di koperasi, bawa uang 200 atau 500 ribu. Taruh kita sepakati misalnya 200 ribu. Atau 200 ribu aja lah. Ya. 200 ribu bawa, datang di koperasi. Pak, saya mau jadi anggota, tapi uang saya hanya 200 ribu. Bisa nggak? Bapak kan syaratkan harus 5 juta atau 10 juta. Ya toh? Syaratnya seperti itu. Saya cuma punya 200 ribu, bisa nggak? Oh bisa. Loh, kok bisa? Bisa. Bapak memang kalau untuk menjadi anggota harus lunas dulu 5 juta atau 10 juta itu. Tapi Bapak punya uang 200 ribu aja. Bapak bawa 200 ribu, sampai sana kekurangannya berapa? Oh, kekurangan 9.800.000. Atau 4.800.000 kalau 5 juta ya, taruh 5 juta ya. 4.800.000. Ya sudah, koperasi meminjamkan. Oke, Bapak boleh pinjam 4.800.000. Ditambah uang kita 200 menjadi 5 juta. Lunas kan? Lunas kan? 5 juta lunas kan? Lunas kan? Pada saat itu Bapak atau Ibu langsung resmi menjadi anggota. Tetapi ingat, pada saat itu Bapak punya simpanan sebesar 5 juta. Yang tadi berupa 200 ribu cash tambah pinjaman 4.800.000 plus pinjaman sebesar 4.800.000. Sampai di sini bisa ikut ya? Bisa. Bisa ikuti? Bisa ya? Oke. Jadi pada saat itu terjadi, Bapak datang, maka koperasi akan asetnya atau kekayaan koperasi bertambah sebesar 5 juta. Berasal dari mana? Berasal dari simpanan Bapak yang 5 juta plus yang ada pinjaman dari Bapak juga sebesar, atau kepada Bapak pinjaman sebesar 4.800.000. Koperasi nilainya bertambah 5 juta kekayaannya. Ya? Sampai di sini paham ya? Paham. Oke. Kalau misalnya tadi 160 orang, 5 juta tentunya berkurang. Kalau tadi kita hitung 10 juta, 10 juta itu 1.600.000.000. Ya, kalau ini mungkin berarti setengahnya. Ya, setengahnya. Aset tapi ratusan juta sudah terkumpul. Ya toh? Nah, Bapak punya simpanan 10 juta itu atau 5 juta itu mendapatkan jasa pelayanan, atau orang di bank bilang bunga. Tapi karena bunga itu dianggap haram, kita bilang itu jasa pelayanan. Kenapa jasa pelayanan? Karena memang uang itu dipakai untuk melayani keperluan-keperluan kita. Yaitu harus ada pengurus, harus misalnya pengurus datang rapat ada transportnya. Kemudian kita beli buku, ya, bayar listrik, sewa kantor, bayar air, ya. Kemudian apa lagi? Pegawai. Harus ada orang yang uruskan koperasi ini. Kan tidak bisa dia diam-diam aja semua jadi kan. Pasti ada seseorang atau 2 orang atau 3 orang yang duduk untuk mengurusi koperasi ini. Dibayar gajinya. Kemudian nanti ada kurang lebih 55% dari keuntungan itu akan dipulangkan kepada anggota dalam bentuk dividen. Pembagian sisa hasil usaha. Jadi sebenarnya ketika kita datang di koperasi membawa uang 200 ribu, kemudian pulang dengan aset atau kekayaan 5 juta, sebenarnya kita sudah mulai menabung. Bapak kan cuma punya 200 ribu. Ya toh? Kemudian meminjam. Sebenarnya meminjam ini, Bapak tidak meminjam. Tapi Bapak sedang mengikat ya, artinya Bapak katanya meminjam, tapi setiap bulan Bapak akan menyicil pinjaman itu. Menyicil pinjaman sebenarnya bukan menyicil pinjam, menyicil simpanan sebenarnya. Karena Bapak kan simpan, akhirnya 10 bulan lunas. Simpanan Bapak sudah 5 juta atau 10 juta. Duitnya 5 juta tuh bisa lagi bawa balik ke rumah Bapak. Nah. Macam itulah contoh. Nah, setelah lunas itu, Bapak bisa pinjam. Pinjaman kedua. Pinjaman kedua ini yang tadi seperti Pak Asep bilang, digunakan untuk apa keperluannya? Oh, mau bikin dum. Oh, mau beli motor. Oh, mau bantu anak sekolah. Bisa. Itu baru kalau bicara 5 juta. Iya toh? Kalau bicara 10 juta,
lebih besar lagi nanti kalau 2 kali kelipatan ya. Kemudian nanti ada tambahan simpanan lain lagi yang bisa digandakan menjadi 2 kali. Dan 2 kali ini tidak terbatas 2 kali, Pak. Setelah misalnya kali pertama yang kita pinjam terus simpan, kali kedua kita bisa membawa untuk membeli sesuatu, kali ketiga mungkin setelah benar-benar teruji, dia bisa pinjam 3 kali. 3 kali, bahkan 4 kali lipat, tergantung siapa orangnya. Reputasinya seperti apa. Iya toh? Nanam kopi 3.000 batang. Ya, Berarti dalam 1 batang 1 kilo. ya. Ada banyak duitnya tuh. Punya banyak duit, jadi Empok kan. Bapak mau bangun kebun, mau bikin apapun, uangnya banyak. Ada lembaga yang tersedia. Kemudian uang ini, modal yang ada di koperasi yang tersedia ini, katakanlah tadi kalau 5 juta berarti setengahnya dari 1.600.000, 800 juta ada di situ. Sudah bisa Bapak pinjam, bisa digunakan untuk pinjaman untuk mulai usahanya. Mungkin Bapak juga bisa jadi pedagang kopi, tapi setorannya nanti pinjam di koperasi. Koperasi bilang oke, kalau Bapak mau dagang kopi nanti kopinya dibawa ke sini, kami terima kopinya. Ya toh? Dan tidak terbatas hanya untuk dagang kopi. Siapa tahu mau bikin ibu-ibu mau bikin toko kelontong, ibu-ibu mau bikin usaha apa, silakan. Ada koperasi, ada banknya sendiri, ada uangnya sendiri, sumber uangnya. Ya, nah itu kira-kira. Dan apa juga keuntungan lainnya, ya Bapak? Keuntungan lainnya, koperasi ini sangat syariah, ya, sangat syariah. Apa yang Bapak Ibu berikan akan dikembalikan pada akhir tahun nanti, ya, akan dikembalikan dalam bentuk dividen, dalam bentuk pelayanan setiap hari, ya, jasa-jasa setiap hari akan dikembalikan kepada Bapak Ibu sendiri, ya. Dan tidak terbatas kalau Bapak Ibu misalnya sekarang, ya, mohon maaf Bapak namanya Bapak siapa? Pak Darman. Ya, Pak Darman misalnya ya, kita ambil contoh. Pak Darman ini anggota koperasi CPM, ya. Kemudian Pak Awang ini bukan anggota, ya, bukan anggota koperasi, dia orang bebas. Kalau Pak Darman anggota koperasi, membutuhkan 1 buah mobil untuk keperluan angkutan kopi. Sama-sama mobil yang sama, L300. Harganya kurang lebih 300 juta misalnya, pick up. Ya, anggap saja 300 juta. Ya. Kemudian Pak Darman punya simpanan di koperasi. Ya, untuk dapat 300 juta mungkin Pak Darman punya simpanan kurang lebih sekitar 100 juta. Kalau beliau ini tidak punya simpanan tapi punya tanah, kebun, dijadikan jaminan. Ya. Kalau Pak Darman punya simpanan 100 juta. Sama-sama pergi ke dealer. Ini pergi ke bank ambil uang 300 juta, Pak Darman pergi ke koperasi ambil uang 300 juta, pinjam. Ya, sama-sama pinjam, ini pinjam di bank, itu pinjam di koperasi. Datang ke dealer mobil. Masing-masing dapat mobil karena harganya sama 300 juta. Mobilnya juga sama. Iya toh? Kemudian pulang mulai operasional untuk melunasi pinjaman ini tuh, cicilan mobil tuh. Iya toh, yang 300 juta. Melunasi. 3 tahun kemudian lunas. Apa yang didapat 3 tahun kemudian, Pak? Yang didapat adalah Pak Awang ini yang pinjam di bank ini, dia hanya dapat 1 mobil. Betul toh? Teman-teman yang pernah pinjam di bank beli motor, pasti habis lunas hanya dapat 1 motor kan? Ya, ya. Betul toh? Betul. Betul ya? 1 motor. Tapi Pak Darman ini begitu lunas, dia punya apa? Dia punya 1 mobil, punya tabungan 100 juta tadi, dan punya pendapatan bunga dari tabungan tadi yang 100 juta. Dapat 3 keuntungan. Masih ada 100 juta tabungan dia, bahkan bertambah terus selama 3 tahun pasti bertambah. Kemudian ada pendapatan bunga, ya. Jadi mobil tabungannya masih ada, dapat bunga, kemudian boleh lagi pinjam Pak, karena reputasinya bagus, bisa 2 kali, bisa 3 kali lipat lagi. 4 keuntungan dibandingkan Bapak pergi ke bank. Ini bisa dipahami Pak? Bisa dipahami ya? Bisa ya? Kalau tidak bisa, nanti saya jelaskan dulu. Ya, nah itu keuntungan kalau kita mendirikan koperasi. Karena koperasi ini sama dengan bank, cuman beda miliknya, pemiliknya. Kalau di bank itu pemiliknya orang-orang kaya.
Kalau Bapak, ini ada nasabah bank di sini. Ada, Pak. Ada. Nasabah bank kan biasanya kan kita suka pinjam di bank kan? Kita bayar bunga kan ke bank? Bank itu tidak bilang lain, dia bilang bunga. Kecuali bank syariah ya, dia bilang bunga. Kita bayar bunga ke bank. Berarti kita membayar atau memberi pendapatan kepada bank. Betul tak? Betul tidak? Betul ya? Nah, saya mau tanya Bapak Ibu yang nasabah bank, yang pernah pinjam di bank, yang nyicil di bank, yang bayar bunga di bank. Apakah setiap tahun Bapak Ibu dapat dividen kalau banknya untung? Tidak. Tidak dapat kan? Tidak. Tapi kalau di koperasi, Bapak Ibu juga membayar yang namanya jasa pelayanan. Tapi setiap tahun dikembalikan lagi kepada kita. Nah, itu koperasi. Itu koperasi. Ya, itu bedanya. Jadi lebih baik kita membuat sejahtera diri sendiri, kelompok sendiri, daripada mensejahterakan orang-orang yang sudah kaya. Mereka itu uang itu hitung 1 hari pendapatan itu hitung 1 bulan itu belum cukup waktu 1 bulan untuk menghitung 1 hari pendapatan mereka. Ya, besar sekali. Kenapa kita harus memperkaya orang lain, sedangkan diri kita masih belum mampu? Lebih baik kita memperkaya, mensejahterakan diri kita sendiri ya, toh, lewat saling tolong menolong, membangun banknya milik sendiri. Jadi kalau kita ini sudah berdiri, ya, CPM ini sudah maju, sudah punya aset cukup, apapun yang Bapak Ibu inginkan ada di sana. Ya, menginginkan apa? Coba sebut aja. Inginkan motor untuk masuk ke hutan, pinjam di sana, pinjam di koperasi. Ya, tentunya dengan syarat ada simpanan dulu, mencukupi dulu. Ya, hak dan kewajiban harus berimbang. Begitu, ya. Nah, demikian sementara dari saya.